banyak orang yang sholatnya itu tidak sesuai dengan Rasulullah. Ada yang sholat itu modelnya hanya niat. Dia tidak membaca bacaan. Dia tidak melakukan gerakan yang mana gerakan yang semestinya. Dia hanya niat. Ketika masuk waktu adzan, waktu sholat, dia hanya niat. Sudah dianggap sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Bab sholati bab utawi iki iku bab nerangaken salat. Ya utawi salat syara'an ing dalem syara'i iku aqwalun pira-pira pengucap wa af'alun dan pira-pira panggawe makhsusatun kang den tentokaken muftatahatun kang den kawiti bit takbiri kalawan takbiratul ihram muhtatamatun kang den pungkasi bit taslimi kalawan salam. Jadi salat ini menurut syara adalah aqwalun, suatu ucapan atau doa, af'alun dan suatu pekerjaan makhsusatun yang mana pekerjaan atau ucapan itu sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Jadi sholat ini memang sudah ditentukan oleh Rasulullah, baik itu dari doa atau dari pekerjaannya. Kalau duhur 4 rakaat, kalau asar 4 rakaat, kalau maghrib 3 rakaat, kalau isya 4 rakaat, kalau subuh 2 rakaat. Ini sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga dalam sholat ada takbiratul ihram, ada salam, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, dan ini tidak boleh diganti dengan pekerjaan lain. Kalau diganti dengan pekerjaan lain, maka sholat itu tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka itu hukumnya batal. Atau dalam segi doa, dalam doa ini yang wajib adalah membaca Fatihah dan membaca Fatihah, maka tidak boleh surat Al-Fatihah diganti dengan bacaan yang lain. Tidak boleh. Tidak boleh. Cuma ada nanti pengecualian. Nanti saya terangkan di kemudian hari ini. Jadi memang harus sholat ini doa dan pekerjaan yang mana itu sudah ditentukan oleh Rasulullah. Nggak boleh membuat sendiri. Makanya zaman sekarang ini banyak orang yang sholatnya itu tidak sesuai dengan Rasulullah. Ada yang sholat itu modelnya hanya niat. Dia tidak membaca bacaan. Dia tidak melakukan gerakan yang mana gerakan yang semestinya. Dia hanya niat. Ketika masuk waktu adzan, waktu sholat, dia hanya niat. Sudah dianggap sholat. Nah ini aliran sesat ini. Aliran sesat ini. Ada yang sholatnya itu ditambah gerakannya. Seperti sholatnya Syiah. Syiah ini kalau sholat pas akhir, Syiah ini tidak salam, hanya memukul kedua tangannya pada pahanya. Nah, itu Syiah. Maka ini juga batal sholatnya, tidak sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan kepada kita dari Rasulullah SAW.
muftatahatun bit takbir, yang dibuka dengan takbiratul ihram. Nah, nanti takbiratul ihram saya terangkan di kemudian hari. Muhtatamatun, yang diakhiri bitaslimi bitaslimi dengan salam. Jadi sholat ini diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri oleh salam. Bukan pas setelah mau selesai sholat memukul kedua tangannya ke paha. Salam. Dan salam ini merupakan bagian dari rukunnya sholat. Ingat, kalau ada orang sholat dia tidak membaca salam, nah ini maka hukumnya sholatnya itu batal. Karena salam ini merupakan bagian dari rukun sholat. Wasumiyat bidzalika, lan den arani opo sholat bidzalika kelawan mengkunu sholat, listimaliha krono mengkuni as-sholat ala sholati ing atase sholat lughatan ing dalam cara bahasa wahia utawi lughatan iku ad-du'a doa. Kenapa kok dinamakan sholat? Karena memuatnya sholat pada sholat secara bahasa. Apa sholat secara bahasa? Itu ad-du'a'u, doa. Jadi sholat ini doa. Sholat ini doa. Kenapa kok doa? Coba kita pikirkan, kita angan-angankan. Dari surat Al-Fatihah sampai akhir, tahiyat akhir, ini semua doa. Isinya itu doa. Wal mafrudatuh al-ainiyatuh, wal mafrudatu utawi piro-piro salat kang den fardhoaken, al-ainiyatuh kang bangsa fardhu ain iku khamsun, ana 5 fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dina, wa lailatin lan wengi. Jadi salat fardu, salat yang diwajibkan, yang hukumnya fardhu ain itu ada 5 waktu. Yang mana 5 waktu ini dikerjakan sebagian di siang hari, sebagian di malam hari. Kalau di siang hari duhur, subuh, duhur, dan asar. Kalau malam hari maghrib dan isya. Ma'lumatun minad-dini bid-daru, ma'lumatun kang den wuruhi minad-dini saking agama bid-darurati kalawan mesti, yang mana sudah diketahui dengan pasti. Ini hukum. Fayakfuru nuli kafir sapa jahiduhu wong kang angas, sapa jahiduha wong kang angas as-salat. Maka kafir orang yang mengingkari terhadap wajibnya sholat. Jadi orang ini dalam melakukan sholat, dalam meninggalkan sholat ada 2. Ada orang meninggalkan sholat karena memang mengingkari terhadap kewajiban sholat. Mengingkari terhadap kewajiban sholat. Maka ini hukumnya kafir. Kalau kafir berarti murtad. Kalau murtad dalam Islam, maka diwajibkan untuk taubat. Kalau tidak mau taubat, maka hukumnya dihad. Kalau dihad itu dibunuh. Dan apabila sudah mati, sudah meninggal, maka mayatnya itu tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, juga tidak boleh disolati, dan tidak boleh dikuburkan. Tidak boleh dikuburkan di tempat-tempat kuburan orang muslim. Nah, itu kalau orang mengingkari terhadap wajibnya sholat. Nah, ini harus hati-hati. Nah, ini dihukumi murtad. Ada orang tidak mengerjakan sholat
meninggalkan sholat karena malas. Nah, kalau meninggalkan sholat karena malas, maka dalam hukum Islam ini juga dibunuh. Dalam hukum Islam ya, bukan hukum Indonesia. Dalam hukum Islam itu juga dibunuh. Makanya sholat dalam hukum Islam juga dibunuh, dan kalau mati, kalau meninggal ini wajib dimandikan, wajib dikafani, juga wajib disolatkan dan dikuburkan di tempat orang muslim karena dia masih Islam. Hakikatnya masih Islam karena dia malas mengerjakan sholat, tapi dalam hatinya masih meyakini tentang kewajiban sholat, tapi dia mengerjakan sholat karena malas. Nah, maka ini penting.